Halo netizen, Edi Mulyadi di sini. Ada kabar lucu sekaligus basi dari Kompas TV. Polda Metro Jaya kabarnya melimpahkan kembali berkas kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Istilah kerennya, berkas ini belum juga P21, alias belum lengkap-lengkap. Jadi, kerjanya polisi sama jaksa dari kemarin cuma oper-operan kertas saja. Saya paham betul rasanya, karena saya dulu pernah di penjara dan bosan nungguin berkas lengkap sambil disuruh banyak-banyak baca Al-Quran di dalam sel, akibat penyidik yang hobi menunda-nunda. Nah, mari kita ingat lagi ke belakang. Januari lalu, Polda Metro Jaya langsung gaspol menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Di antaranya ada Egy Sujana, Damai Harilubis, Rismon Sianipar, Roy Suryo, Rizal Fadilah, dan kawan-kawan. Ada yang sudah nyebrang mendukung penguasa, tapi untungnya mayoritas masih istiqomah berjuang. Lucunya, begitu 8 orang ini jadi tersangka, beredar gosip kalau Presiden Prabowo Subianto itu marah besar kepada Kapolri Listio Sigit Prabowo. Hebat kan? Kapolri niatnya mau cari muka dengan buru-buru menetapkan tersangka, malah kena semprot bos baru. Informasi kemarahan Prabowo ini bukan kaleng-kaleng. Saya dengar langsung dari mulut salah satu menteri lingkaran dekat Prabowo saat acara buka puasa bersama yang terbatas. Si menteri akhirnya mengaku, iya Pak, Presiden memang marah. Bahkan, Prabowo menitipkan pesan sakti. Kapolri dilarang keras mengambil tindakan substantif yang berdampak luas soal kasus ijazah ini tanpa izin dia. Tidak berhenti di situ. Beberapa waktu lalu orang dalam Prabowo juga membisiki saya. Kang, kalau bukan karena Prabowo yang bantu, si Roy Suryo dan kawan-kawan itu sekarang sudah mendekam di dalam penjara. Saya konfirmasi ke Roy Suryo, dan kocaknya, Roy Suryo malah tidak tahu apa-apa soal bantuan itu. Polos sekali dia. Jadi kesimpulannya apa? Pelimpahan berkas yang diumumkan Humas Polda Metro Jaya itu cuma formalitas normatif, alias strategi buying time, mengulur waktu. Selama Prabowo belum kasih lampu hijau, berkas itu bakal terus mondar-mandir sampai kertasnya lecek. Sekarang, pilihannya ada dua menurut para ahli hukum. Kalau kasusnya di-stop, deponir, Roy Suryo CS bebas, tapi status ijazah Jokowi tetap misteri. Tapi kalau Prabowo nekat mendorong kasus ini sampai ke pengadilan, taruhannya besar. Antara Roy Suryo yang masuk jebakan fitnah, atau skenario kedua, Jokowi terpaksa harus memamerkan ijazah aslinya di depan hakim. Kalau dia tidak bisa tunjukkan, ya siap-siap saja, kiamat politik buat dia. Kita lihat saja drama ini mau dibawa kemana.